Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 fakta tentang jin, nomor terakhir justru takut pada manusia. Di antara makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang bernyawa selain manusia adalah jin. Bagaimana sebenarnya wujud jin tersebut? Dan bagaimana pula dengan setan dan iblis? Dinamakan jin karena wujudnya yang tersembunyi dari pandangan mata manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-Araf. Bagaimana sebenarnya asal-muasal kejadian jin ini? Syekh Badruddin bin Abdullah Asy-Syibli dalam kitabnya berjudul Ajaib wa Garaib Al-Jin mengungkapkan fakta-fakta terkait bangsa jin. Berikut di antaranya. 1. Jin diciptakan. Mengutip pendapat tokoh salaf, Syekh Badruddin menjelaskan, di antaranya Abdullah bin Amr, dia mengatakan Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum menciptakan Adam dan keturunannya. Jin didaulat tinggal dan mengurus bumi. Sedangkan para malaikat, menghuni langit dengan kualitas iman dan amal saleh yang jauh di atas bangsa jin. Dari bahan apa jin diciptakan? Bila manusia pertama diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api yang sangat panas. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr. Dan kami telah menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman. Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan diceritakan kepada kamu yaitu dari air sperma dan ovum. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah di dalam kitab Az-Zuhd dan Ahmad di dalam Al-Musnad. Bagaimana wujud api yang merupakan asal kejadian jin? Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, dan Allah pun tidak mewajibkan kita untuk menelitinya secara detail. Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan Ad-Dak berpendapat bahwa yang dimaksud api yang sangat panas atau nyala api dalam firman Allah di atas ialah api murni. Ibnu Abbas pernah pula mengartikannya bara api. Seperti dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. 2. Jin mampu berubah wujud. Jin mempunyai kemampuan menjelma dan berubah wujud dalam bentuk makhluk nyata, seperti binatang, atau bahkan manusia. Ini seperti yang pernah terjadi ketika jin dengan jenis setan menjelma menjadi Surakah bin Malik bin Jasham lalu mendatangi kafir Quraisy, ketika mereka tengah bermusyawarah untuk terjun dalam perang Badar. Peristiwa tersebut terekam dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat ke-48. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan api neraka sangat keras siksanya. 3. Aktivitas jin hampir sama dengan manusia. Aktivitas jin, pada dasarnya serupa dengan manusia. Mereka makan, minum, tidur, dan beranak pinak. Kendati para ulama tidak satu pendapat, ihwal apa jenis makanan mereka. Ada yang mengatakan di antara makanan jin adalah segala hal yang tidak disembelih dengan asma Allah. Ada pula yang mengatakan menu favorit jin adalah tulang belulang. Berbeda dengan manusia, dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangsa jin makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sementara kita, umat Islam diajarkan menggunakan tangan kanan untuk kedua aktivitas tersebut. Kesamaan tersebut bukan hanya soal kebutuhan biologis sehari-hari, tetapi soal aspek ritual. Pada dasarnya bangsa jin juga mendapat perintah yang sama yaitu beribadah kepada Allah, seperti manusia. Mereka juga mendapat perintah dan larangan. Quran Surat Al-Jin. 4. Jin takut pada manusia. Imam Mujahid bin Jabir pernah berpesan ketika seseorang melihat bangsa jin, setan, memedi, makhluk halus, dan lain-lain, janganlah lari tunggang langgang yang membuat diri sendiri trauma. Tetapi hadapilah dia akan pergi sendiri, pesannya. Apakah jin juga mati? Jin beranak pinak dan berkembang biak. Allah memperingatkan manusia agar tidak terkecoh menjadikan iblis yang berasal dari golongan jin dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin sebab mereka telah mendurhakai perintah Allah. Quran Surat Al-Kahfi. Banyak orang menganggap bahwa jin bisa hidup terus dan tidak pernah mati.
Namun sebenarnya ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah berdoa, "Ya Allah, Engkau hidup tidak mati, sedangkan jin dan manusia mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tempat-tempat jin banyak perbedaan antara manusia dengan jin, namun persamaannya juga ada, di antaranya sama-sama menghuni bumi. Bahkan jin telah mendiami bumi sebelum adanya manusia, dan kemudian jin juga bisa tinggal bersama manusia di rumah manusia, tidur di ranjang dan makan bersama manusia. Tempat yang paling disenangi jin adalah WC, tempat manusia membuka aurat. Agar aurat kita terhalang dari pandangan jin ketika kita masuk ke dalam WC, hendaknya kita berdoa yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan." Setan suka berdiam di kubur dan di tempat sampah. Apa sebabnya? Quran sengaja tak menjelaskan secara rinci. Mungkin karena kuburan sering dijadikan sebagai tempat bermeditasi oleh tukang sihir paranormal. Nabi Muhammad melarang kita tidur menyerupai setan. Setan tidur di atas perutnya tengkurap dan bertelanjang. Manusia yang tidur dalam keadaan bertelanjang menarik perhatian setan untuk mempermainkan auratnya. Setan selalu mendampingi manusia, sudah menjadi komitmen setan akan senantiasa menggoda manusia agar durhaka kepada Allah. Oleh karena itu setan terus-menerus mengincar manusia, setiap saat menyertai manusia sehingga setan itu disebut pula sebagai karin bagi manusia, artinya, yang menyertai manusia. Setiap manusia disertai setan yang selalu memperdayakannya, bahkan manusia dan karinnya akan bersama-sama pada hari berhisab nanti. Allah berfirman, artinya, yang menyertai dia karinnya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Quran Surat Kahf ayat 27. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.